Dada saya sesak. Tolong aku. Serangan jantung akut. Hubungi keluarga Anda. Kari tandu sekarang. Toby Vitton, kau ada di mana sih? Tahu nggak hari ini hari perayaan saudaramu? Flora. Saya di rumah sakit. Dokter bilang saya mungkin perlu operasi. Dan tanda tangan anggota keluarga. Kenapa kamu di rumah sakit? Oh gitu, saudaramu bilang, semalam kamu clubbing sama teman sembarangan. Saya tidak seharusnya mengangkatmu jadi anak. Klub? Ibu. Ibu bicara apa sih? Masih mau berpura-pura? Coba lihat sendiri. Hidup Toby memang seenaknya. Anak tak tahu terima kasih, hanya bisa hura-hura, tidak mencontoh Ned. Saya tidak punya saudara macam ini. Bulan lalu menghamili orang, sekarang masih hura-hura, brengsek benar. Nanti dia pulang akan saya hadap. Ibu, ini rekaman saat meeting dengan klien. Saya kecapean manca semalaman, sampai lama sembuhnya. Kemarin saya lembur. Sudah dibilang diam. Bulan lalu menghamili perempuan. Belum berapa lap, sudah hura-hura lagi. Tidak bisa tiru Ned yang rajin? Saya tidak kenal itu cewek. Bukan saya yang menghamilinya. Saya difitnah. Sudahlah. Hari ini hari penting Ned untuk teknologi 6G. Jangan bawa sial. Teknologi 6G? Kapan Ned mengembangkan teknologi 6G? Itu hasil jerih payah saya. Usaha kau habis untuk teman nongkrong. Sudah. Jangan dibahas lagi. Masih ada pesta perayaan untuk Ned. Flora. Lebih percaya anak angkat daripada saya? Bawa tandu sekarang. Bung, jangan bergerak. Anda hampir kena serangan jantung. Untung datang tepat waktu. Kalau terlambat, tidak tertolong. Dok. Boleh pulang? Ada urusan penting. Apa yang lebih penting dari nyawa? Anak muda memang bandel. Istirahat, jangan merokok minum, dan tetap tenang. Ya, kadar kafeinmu sangat tinggi. Jangan minum kopi kental. Ini bisa berbahaya. Kopi kental? Toby, kau sudah kerja di proyek 6G selama 3 hari. Istirahatlah, tubuhmu tidak kuat. Ned, pencatatan perusahaan kita bergantung padanya. Akan kuperiksa lagi. Kau bisa pulang. Aku tak akan membujukmu, Toby. Ini kopi yang kubuat. Aku pergi kalau tak ada hal lain. Terima kasih, Ned. Selamat untuk putraku atas pengembangan teknologi jaringan 6G dalam 3 tahun. Keluarga kami mengucapkan selamat. 8 tahun membantu keluarga Witton dengan sistem komunikasi jaringan 6G. Tapi Ned angkat yang dapat pengakuan. 8 tahun. Sudah waktunya berpisah. Kenapa telepon aku, Toby? Apa kau baik-baik dengan orang tua kandungmu? Ayah. Aku rindu ayah. Toby, Ada APA, apa kau tidak cocok dengan mereka? Kembali kapan saja jika mau. Aku selalu menerimamu. Hari ini hari penting untuk pengembangan 6G Net. Mari kita bersulang untuknya. Ayo. Ned, wawajian angkat. Dia lebih dekat daripada anak kandungku. Ned, kamu sangat hebat. Kamu lulusan Harvard yang benar-benar luar biasa. Ya, Ned. Aku mengagumimu. Kamu luar biasa. Tidak seperti Toby yang hanya main-main dengan wanita. Dia membuatku jijik.
Ayah, Ibu, Alice, Carol, terima kasih atas ucapan selamatnya. Tapi kalau tidak salah, bukankah hari ini juga ulang tahun Toby? Haruskah kita tunggu dia untuk merayakan bersama? Ned. Mangapa menunggunya? Jangan sebut si tak berguna itu. Kamu kerja lembur. Dia malah nongkrong di bar. Memiliki anak seperti itu memalukan. Setelah 8 tahun. Ini yang kalian pikirkan tentangku? Muda dan berpotensi. Tahun-tahun ini sia-sia bagiku. Toby, kamu kembali. Hari ini, Ayah, Ibu, Alice dan Carol. merayakan keberhasilanku mengembangkan teknologi 6G. Tak akan berhasil tanpa dukungan kalian. Kubroket untuk kalian. Toby, kau mengabaikan kami, kakakmu sedang bersulang untukmu. Tak kau lihat? Kusuka keliling bar. Kenapa tak minum anggur sekarang? Aku tidak sehat. Dokter melarang minum alkohol. Kurasa kau hanya iri dengan kesuksesan kakakmu. Jadi tak mau meminumnya. Kau harus minum mau tak. Kamu harus minum meskipun gak Minum. Sudah kubilang aku nggak mau minum. Toby, Kojila. Beraninya kamu melempar gelas ke aku. Carol, tenang dulu, Jangan salahkan Toby. dia nggak sengaja. Masih bilang gak sengaja, aku lihat dia sengaja. Toby. Sebenarnya mau apa kamu? Ned baru upload video kamu ngepuk. Kan, harus pulang dan marahin keluarga? Keluarga? Aku nggak punya keluarga kayak gini. Apa kurang menghormati ibu? Ngepuk pun belum aku berani marah-marah ke kita. Cepat minta maaf ke Carol dan Ned. Bu. Sudahlah, hari ini kan hari bahagia keluarga. Ini salahku, seharusnya nggak upload video di grup keluarga. Maaf ya, Toby. Kalau kesal, saya minta maaf. Kalau nggak mau minum, aku ambilkan air. Dasar anak duraka. Keterlaluan kah? Bapak benar, berani-beraninya mengganggu adikmu. Seharusnya jangan dibawa pulang. Biarkan mati di luar. Ini konyol. Bertahun-tahun aku berusaha masuk ke keluarga ini. Cari pengakuan kalian. Rela Teru Nyawa Demi Witten Group. Tapi ini balasannya. Kau hanya cemburu karena Ned yang kembangkan teknologi 6G. APA yang perlu disembuhui. Ned lulusan Harvard. Sementara kau cuma lulusan kampus biasa. Bandingkan diri dengan dia buat APA. Kenapa? Aku kerja keras 3 tahun untuk teknologi 6G ini. Niris Kina Serngin Jantung dan Hampermati. Tapi dia yang dapat pujian. Kau. Apa rencanamu sekarang? Aku tahu kalian takkan percaya omonganku lagi. Sekarang aku paham, di keluarga ini. Apapun yang kulakukan, selalu salah di mata kalian. Bagi kalian, aku cuma sebuah kesalahan. Membawamu kembali adalah kesalahan terbesar kami. Ayah, Ibu, Toby mengira akan mewarisi grup Witton, hanya karena dia anak kandungmu. Makanya dia semena-mena pada kami. Kita tak boleh biarkan dia terus sok superior. Jadi anak kandung pun tak berguna jika tak berambisi. Lebih baik perusahaanku berikan ke anjing daripada ke kau. Toby, bukannya kau mampu, mulai sekarang. Kamu taklah menjadi manajer umum. Dan akan digantikan Ned. Bagus ayah putuskan ini. Seharusnya sudah dari dulu. Dia jadi manajer umum hanya buang-buang sumber daya. Toby. Tak mau minta maaf pada ayah, ibu, dan Ned. Kalau kau minta maaf, mereka akan memaafkanmu. Memaafkan. Aku tak mau maaf yang harus diraih dengan merengek. Baiklah. Aku takkan jadi manajer umum lagi. Dan aku bukan anak kalian lagi.
mulai detik ini. Aku putus semua hubungan dengan keluarga Whitton selamanya. Toby, jangan gegabah, kau anak kandung mereka. Kalau kesal, aku bisa beri kredit 6G asal kau minta maaf. Apa saja kulakukan asal kau minta maaf. Tidak. Teknologi 6G tetap hakmu. Tak ada yang bisa mengambil. Bukannya dia yang memutus hubungan? Baik. Kutunggu keinginan kalau memang berani. Jangan pernah kembali. Jangan khawatir, mulai hari ini. Aku putus semua hubungan dengan Whitton. 8 tahun ini, kubuang sia-sia, seperti memberi makan anjing. Apalagi maunya anak durhaka ini? Ayah, ibu, Toby sepertinya sudah pergi. Biar ku cari dia. Jangan. Semua dilarang mencarinya. Aku ingin lihat jadi apa Toby tanpa gelar Whitton. Ibu, Jean Gamara. Jangan hiraukan si pecundang. Dari dulu Pendiatak Pantadicini. Lebih baik dia pergi, kita bisa tenang. Jangan dimasukkan hati. Ayah, ibu, Alice, Carol. Toby, kawan aku. Kami harus membawamu pulang. Setelah gabung dengan keluarga Whitton, hentikan semua hubungan berantau di luar. Kamu harus patuh pada aturan keluarga Whitton. Hilangkan kebiasaan burukmu dari dunia luar. Kau dangga? Ya, Masuklah. aku sudah berusaha menyesuaikan diri, tapi tak pernah dapat pengakuan darimu. Kalau begitu, saatnya mengakhiri ini. Halo, Tuan Muda. Toby. Kami datang menjemputmu pulang. Paul, Janie, Mary. Apa yang terjadi selama ini? Kenapa kurus sekali? Paul, Janie, Mary, aku merindukan kalian. Toby. Kami tak tahu apa yang terjadi. Tapi syukur kau kembali. Kami selalu menunggumu pulang. Toby. Kita tetap keluarga. Ayo pulang, Toby. Ayo. Ayah, ibu. Toby sudah hilang 3 hari. Haruskah kita hubungi dia? Bukankah sudah kukatakan, tak ada yang boleh menyebut namanya lagi. Mengingatnya saja sudah bikin Alice. Mengapa bahas dia lagi? Dia yang ingin putus hubungan, bukan kita. Kita harus menghubunginya? Kenapa? Aku cuma khawatir dia hilang terlalu lama. Ngapain khawatirkan dia? Dari awal dia tak perlu pulang. Cuma Ned yang kita perlukan. Anak tak tahu diri. Kalau tahu sifatnya begini, harusnya ku biar dia mati di luar. Akan kusuruh akuntan bekukan asetnya. Kita lihat dia bisa hidup tanpa uang. Akuntan, bekukan aset Toby. Dia boros? Pasti uangnya sudah habis. Ketua, Toby tak punya aset. Bukannya ada gajinya? Masa dia tak punya aset? Total pendapatannya 287.000 yuan. 3 hari lalu, dia mengembalikan semua uang ke perusahaan. Apa? Dia mengembalikan seluruh gajinya. Lalu dari mana uang untuk gaya hidup mewahnya? Ayah. Kita tak pernah kasih Toby uang sak dan dia kembalikan semua penghasilannya. Apa kita salah paham? Apa bedanya? Kalau dia sudah kembalikan semuanya? Jangan pura-pura kasihan kari simpati. Bukannya dia berbakat? Aku ingin lihat cara Toby cari nafkah. Tanpa status tuan muda Whitton. Ibu. Tanpa keluarga Whittons. Mana ada yang mau pekerjakan si pecundang ini? Sudahlah. Jangan bahas dia lagi. Proyek 6G kita sudah selesai. Siang ini kita ke Sang Group untuk bahas penambahan modal. Ned, karena kau penanggung jawab proyek 6G, ikutlah kita siang ini.
Ini penentu peluang kita masuk bursa saham. Ayah, Ibu, bolehkah aku ikut investasi penting ini? Bocah kecil, kau, Kalen Penarasku. Saatnya kau melihat dunia nyata. Terima kasih ayah ibu. Tak akan ku kecewakan kalian. Ned yang paling punya nalar. Benar sekali, Ned rendah hati, sopan, dan sangat kompeten. Kupikir dia jauh lebih baik dari Toby. Selamat siang. Tuan Muda. Tuan Witton. Ayah bilang karena ini hari pertamamu, kami akan adakan upacara sambutan besar, agar semua bisa berkenalan denganmu. Aku cuma mau belajar tentang perusahaan hari ini. Jadi rahasiakan identitasku dulu ya. Beck, Tuan Muda. Ini Gedung Pencaker Langit Sun Group. Keren sekali. Sun Group perusahaan top 500, bernilai pasar miliaran, dan investor terbesar kami. CAC. Proyek 6GMU pasti akan memukau Sun Group. Perusahaan kita akan segera IPO. Alice, Carol, aku takkan punya kemampuan ini tanpa dukungan keluarga. Jangan berkata begitu. Toby. Bukankah dia juga keluarga Witton? Kenapa dia tidak kembangkan proyek 6G? Harus kuakui. Kau hebat. Ned. Saat kau mekarisi grup Witton. Jangan lupakan aku. Saat aku mewarisi grup Witton, aku akan menjagamu. Carol, maksudmu apa? Kita keluarga, mana mungkin aku melupakanmu? Carol, kau tidak percaya Ned? Ayo masuk. Ayah. Jangan pukul Toby. Toby tak mau kami lihat dia seperti ini. Tanpa kami, dia cuma bisa jadi tukang bersih-bersih. Sejak kecil Toby memang keras kepala, kehadiran kita yang tiba-tiba menyusahkannya. Kita harus memahaminya. Toby. Lihat baiknya Ned padamu. Dia tetap membelam. Bukan karena kami lihat kau jadi tukang bersih-bersih. Waktu kabur dari rumah, kau pamer cerita muluk-muluk. Lihat dirimu sekarang. Kau mempermalukan keluarga Witton. Orang menyedihkan pasti punya sisi hina. Dia tak layak dikasihani. Demi Ned, hari ini aku lepaskan. Kalau hina Ned lagi, kau jangan harap dimaafkan. Sudah selesai? Maksudmu apa? Kalau mau cari perhatian dariku. Maaf, pintu ada di sebelah kiri. Aku tak ada waktu dengar omong kosongmu. Kau benar-benar hina. Kau. Dasar binatang. Mau pukul aku juga? Tamparan ini membalas budi kau melahirkanku. Kalau terulang lagi, jangan salahkan aku lupakan masa lalu. Toby. Mana boleh bicara begitu ke ibu? Jia ibumu kandung. Ada ibu. Ada yang bukan binatang pun bukan. Toby. Sekarang aku tahu, kau memang tak tahu terima kasih. Kau kuma iri nedan bil posisimu? Kalau tak punya kemampuan, salahkan siapa lagi? Begitu Ned dapat investasi Sun Group, dia akan jadi CEO perusahaan. Kau tetap tukang bersih-bersih kacangan. Tuan muda, beberapa klien datang bahas proyek. Apakah ada waktu ke kantor sekarang? Aku tak ada waktu dengar omong kosongmu. Berhenti di situ. Jangan tanyakan hal itu. Bukankah bagus ketua bernama Witton? Mungkin kita kelu aga 100 tahun lalu. Tolong antar kami temui Ten Witton. TN Witton menunggu di kantor. Anya set super wakilan yang boleh menemuinya. Satu orang? Ayah. Ned pengembang proyek 6G. Kirim saja dia. Ya, Ned luar biasa. Saatnya tingkatkan skill negosiasi. Aku setuju. Bisa tangani perundingan kerjasama? Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku yakin. Ned, manfaatkan kesempatan ini dan tunjukkan bahwa kau yang terbaik. Ini putraku, manajer proyek 6G. Dia yang akan temui bosmu. Semoga sukses, Ned. Ikuti saya.
TN Witton tua, apakah dia mudah diajak bicara? TN Witton muda dan mudah diajak bicara. Bagus. Jika proyek ini didapat, aku makin dekat kuasai grup Witton. Grup Witton. Kebetulan yang bagus. TN Witton. Perwakilan grup Witton sudah datang. Persilahkan masuk. Halo Tien. Witten. Aku perwakilan grup Witton untuk negosiasi. Senang bertemu. Toby. Aneh melihatku di sini, Toby, kok si pecundang bisa ada di sini? Ned. Bukannya dulu kamu selalu jagain aku, sekarang malah panggil aku pecundang? Toby, lo makin berani ya? Ini kantor TN Witton. Berani-beraninya lo masuk, kayaknya lo cari masalah. Jadi, apa aku ini TN Witton yang kamu maksud? Toby, jangan-jangan lo serius? Tadi kami lihat lo menyapu lantai bawah. Sekarang menyelinap ke kantor. Pura-pura jadi eksekutif? Toby, lo makin keterlaluan. Ned, aku nggak mau debat sama kamu, cuma mau tanya dua hal. Pertama, apa kamu mencuri proyek 6G yang kukerjakan 3 tahun di grup Witton? Kedua, apa kamu yang otak-atik kopi aku? Iya, aku yang nyuri. Toby, makasih ya. Tanpa kerja kerasmu di proyek 6G itu, posisiku nggak bakal segini. Sayangnya kopi itu nggak bisa meracunimu. Aku nggak pernah salahin kamu, kenapa perlakukan aku begini? Toby, kamu udah enak jadi anjing liar, buat apa balik? Sekarang kamu udah diusir. Aku nggak ragu ngomong. Tahu nggak kenapa keluargamu selalu sasaranmu? Karena aku yang jadi dalangnya. Gadis yang hamil itu juga ulahku. Toby, semua ini kusalahkan ke kamu. Lo, cuma pecundang tolol. Kau tak bisa mengendalikan diri. Siapa yang suruh kau bertingkah? Aku tak punya saudara tak tahu malu seperti. Mending mati di luar sana saja, dasar binatang. Aku tak pernah bersaing denganmu. Lalu kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Aku yang akan jelaskan. Kau seharusnya tak pernah datang ke keluarga kami. Kepulanganmu adalah kesalahan besar. Kehadiranmu hanya mengurangi kasih sayang orang tua dan saudari-saudari padaku. Tapi sekarang aku lega, kau sudah diusir. Kini semua kasih sayang dan harapan keluarga ada padaku. Jika semua lancar, aku akan mengambil alih Witton Group. Sedangkan kau, si pecundang, pantasnya hidup di lubang tikus B. Kau benar tapi apa? Beraninya kau memukulku? Ned sudah lama di sana, apa hasil negosiasinya ya? Alice, kau masih ragu kemampuan Ned? Pasti tak ada masalah. Jujurlah. Aku percaya kemampuan Ned. Setelah proyek ini aman dan perusahaan go public, bisa kuserahkan ke Ned. Vince. Seharusnya kau lakukan ini sejak dulu, walaupun Ned bukan anak kami yang besarkan. Aku yakin dengan kemampuan dan karakternya. Berani-beraninya kau pukul aku. Jangan lupa ini Sun Group. Dan aku klien penting mereka. Jika kau sentuh aku, orang tuaku dan Sun Group tak akan membiarkanmu. Tanpa dukungan keluarga, apalagi yang kau banggakan? Toby. Kau tamat. Kau serang Klein Sun Group. Dan palsukan identitas eksekutif. Kau pikir mereka akan membiarkanmu? Kenapa membosankan sekali? Kenapa mereka lama sekali? Buru-buru kenapa? Negosiasi butuh waktu. Semakin lama berarti diskusi semakin mendalam. Kita harus percaya Ned. Vince benar. Ned tak akan mengecewakan kita. Ned, Bagaimana kabarnya? Ned, apa proyeknya berhasil? Ned, apa semuanya baik-baik saja? Ned. Ada masalah apa? Apa yang terjadi? Iya, bicara jujur, kamu bikin aku khawatir. Ned, apa ada yang nakal sama kamu? Ayah, ibu, maafkan aku mengecewakan kalian. Ned. Jean Berlutu. Berdiri dan ceritakan apa yang terjadi. Awalnya semuanya baik-baik saja. Saat aku mau tanda tangan kontrak, Toby tiba-tiba masuk.
Apa? Kenapa brengsek itu masuk mendadak? Kenapa kamu terluka? Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Pasti Toby. Aku tak akan biarkan dia lolos. Ibu, jangan salahkan Toby. Ini salahku. Ned, ceritakan apa yang terjadi. Apa brengsek itu yang bikin luka di wajahmu? YK. Selama kami di sini, kau tak perlu takut sama brengsek itu. Waktu aku mau tanda tangan kontrak dengan bos grup Sun, Toby masuk mendadak dan serang aku. Dia juga bilang, Apalagi yang dia katakan? dia bilang ke bos grup Sun bahwa aku anak angkat. Dia klaim proyek ini miliknya dan aku yang mencuri jasanya. Setelah dengar ini, pimpinan grup Sun batalkan pendanaan. Dan semua kerjasama dengan grup Witton. Apa? Ayah? Ibu? Kalian dengar? Perbuatan Toby tidak berperikmat. Dia benar-benar binatang. Ini sudah keterlaluan, binatang itu. Kalau hari ini aku tak hukum brengsek ini, aku tak layak disebut Witton. Ayah, ibu, Alice, Carol. Toby. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Tant, Nak, kamu lagi ya? Tante mau ke lantai berapa? Biar saya bantu. Terima kasih bantuannya. Orang penting sedang mentraktir kita minum boba hari ini. Jangan sampai jatuh. Tenang, tidak akan jatuh. Sisanya saya yang urus. Toby. Kamu gila? Berani kamu membentak saya? Minker. Toby. Kau pukul Ned? Ya, aku pukul dia. Kenapa kau pukul dia? Dia perlu diajari karena mulutnya kotor. Toby, aku tidak bilang ke mereka. Mereka cuma melihat lukaku. Tolong, jangan salahkan aku. Ned, jangan jelaskan padanya. Dia yang harus minta maaf padamu. Toby. Dengki itu tapi kenapa hancurkan kerjasama kita dengan Sun Group? Dia tidak terima kita sukses setelah diusir. Anak tak tahu terima kasih. Kau tahu kerja keras Ned menggarap proyek ini? Kau hancurkan semuanya. Aku yang merusak kerjasama dengan Sun Group. APA dia member to who Elazana? Toby, aku tahu kau selalu salah paham padaku. Kalau kau marah, luapkan padaku. Pukul atau marahi aku sanggup menerimanya. Tapi grup Witton adalah usaha keluarga kami. Kau tak boleh memperlakukan kami begini. Sayang, 8 tahun lalu grup Witton hanya perusahaan kecil. Kalau bukan kerja kerasku selama 8 tahun itu, bisakah grup Witton sejauh ini? Bagaimana bisa disebut usaha keluarga kalian? Toby, kaukah yang membangun grup Witton sendirian? Kau jago mengklaim jasa. Ku beritahu. Kami keluarga Witton yang membuatmu sukses. Tanpa kami keluarga Witton, kau hanya jadi tukang bersih-bersih. Ibu. Toby menyerang siapa saja. Dulu kami terlalu lunak padanya. Anjing galak seperti ini harus dihukum. Jangan sakiti Toby. Jika Toby memaafkan kami, akan kulakukan apapun yang dia mau. Toby. Kalau kau masih marah, Pukul aku. Kau yakin? Jika kau maafkan kami, akan kulakukan apapun yang kau mau. Kau sendiri yang bilang. Kau anak durhaka. Kehajar kau. Tunggu dulu. Kau siapa sih? Aku sedang menghajar anakku. Kenapa peduli? Siapa yang izinkanmu bicara pada Nona Lester begitu? Nona Lester. Nona Lester? Halo, Nona Lester. Anda pasti Mary Lester, putri kandung Tuan Lester, benar? Saya Teens, ketua grup Witton. Maaf atas masalah keluarga ini. Saudaraku sudah bersamamu 8 tahun, menderita di rumahmu selama 8 tahun. Sekarang kau berani menghadapi kami. Apa dia pikir saudaraku mudah ditindas? Vince. Ini grup SAT, bukan grup Wittonmu. Jangan semenamna d'ici. Nona Lester. Kami tidak bermaksud membuat masalah di perusahaanmu. Kami. Diam. Kau siapa? Kau tak berhak bicara di sini. Tempardia. Kau. Nona Lester, begini masalahnya. Anak angkatku Ned bekerja keras pada teknologi 6G untuk berkolaborasi dengan perusahaanmu. Anakku yang tak tahu terima kasih iri pada bakat Ned. Dia memukul Ned dan menyebar rumor di perusahaanmu. Membuatmu membatalkan kolaborasi. Tidakkah kau pikir anak tak tahu terima kasih? Hantas dihukum? Siapa bilang Toby tak pantas jadi perwakilan Sun Group? Ada apa ini?
Non Lester memeluk tebi si pekundang. Toby, Bereninya kau bersikap sombong? Jadi kau dekat dengan wanita kaya. Nona Lester. Harus kuakui, Toby bukan pria baik. Dia mencuri celana dalamku di rumah, dan menghamili gadis bulan lalu. Bersama orang seperti dia, takut tidak tertular penyakit? Tempardia. Nona Lester. Wheaton Group perusahaan besar yang akan IPO. Memukul putriku di hadapanku keterlaluan, bukan? Witten Group kuma anak buah Sun Group. Jika anak buah menghina majikannya, harus dihukum, kau keterlaluan. Anjing yang menggonggong harus dipukul. Nona Lester. Aku tak peduli hubunganmu dengan Toby. Tapi ingat, Wheaton Group mengembangkan teknologi 6G. Kakak tidak ayam memarji ke kau, menggina kami? Kau yago membual. Tanpa Toby, mungkinkah Wheaton Group kembangkan 6G? Apa maksudmu? 8 tahun lalu. Wheaton Group hanya perusahaan kecil senilai 10 juta. Tanpa Toby. Mengapa Sun Group investasi padamu? Tanpa Toby. Mungkinkah Wheaton Group kembangkan 6G? Jujur saja, Sun Group hanya tertarik pada Toby. Apa Toby yang kembangkan 6G? Tidak mungkin. Ned yang kembangkan teknologi 6G. Ned, katakan yang benar. Apa kau yang kembangkan 6G? Aku tak bisa akui teknologi 6G ini karya Toby. Ayah, Ibu. Aku yang kembangkan teknologi 6G ini. Ayah, Ibu belum lihat? Nona Lester punya hubungan spesial dengan Toby. Dia sengaja mau bikin Toby terlihat hebat. Kau benar, Ned. Jelas terlihat ada yang tidak biasa antara mereka. Jangan sampai kita tertipu. Kau pikir boleh seenaknya mengacau keluarga kita? Mimpi kali kau. Ayah, Ibu, perusahaan kita punya teknologi 6G tercanggih di dunia. Kalau Sun Group tak mau invest, banyak perusahaan lain mau, ngapain tetap kerja sama? Ayah. Sudah berdebat dengannya. Nona Lester. Aku tak tahu kara, anak duraka, ini merayu kau. Tapi ingat, dekat dengan pecundang akan menghancurkanmu. Kuangetkan. Tanpa Toby, Witten Group tak ada harganya. usir mereka. Toby. Jangan harap bisa pulang. Mati saja di luar. Toby. Kau sudah terlalu lama menderita di luar. Andai ku kenal tabiat orang tuamu, tak akan kubiarkan kau ke sini. Mary, maaf sudah membuatmu khawatir bertahun-tahun. Toby, si brengsek itu benar-benar sampah. Kita baru saja memarahinya. Haruskah dia bertindak seburuk itu? Ayah, Ibu. Sejak grup Wheaton membatalkan kerjasama, apa langkah kita selanjutnya? Ned, apa rencanamu? Ayah, Ibu, Alice, Carol. bukankah saya baru saja menjelaskannya? Perusahaan kita punya proyek inti 6G. Jadi kita tidak akan kesulitan mencari mitra. Bukankah akan ada pameran teknologi, kita akan tampil di sana? Dan banyak yang akan antre kerja sama. Mungkin bahkan dari luar negeri. Ned benar. Meski tanpa grup Sun, kita bisa cari mitra lain. Baiklah, kita ikuti rencanamu. Tapi proyek ini sangat krusial. Jangan sampai ada kesalahan. Ayah. Jangan khawatir. Ayah tidak percaya Ned bisa mengurusnya? Ned, ayah akan antarmu ke perusahaan untuk mengumumkan resmi posisi Toby sekarang jadi milik. Terima kasih, Ayah. Semuanya, sebagai senior departemen teknis, ada pengumuman penting. Ned berkontribusi besar pada proyek 6G. Sekarang dia jadi manajer umum yang akan memimpin penuh proyek 6G. Saya yakin tidak ada yang keberatan. Tapi tetap ingin dengar pendapat kalian. Saya setuju. Saya tidak setuju. Kenapa tidak ada yang setuju? Vince. Proyek 6G selalu dipimpin Tuan Muda Toby. Kami baru selesai mengembangkannya. Kenapa ganti manajer sekarang? Apa? 6G dikembangkan Toby. Tidak, aku harus hentikan omongan mereka. Diane Hawk, Dengarken. Toby sudah dipecat.
Jangan kira aku tak tahu hubungan asmara kalian. Kau kesal karena aku gantikan posisinya. Ya? Omong kosong. Kapan aku punya hubungan asmara? Berhenti menyeduku. Aku paham. Kau menentang karena Toby pacar. Dan kalian semua, nongkrong di bar bersama Toby. Pasti dapat keuntungan darinya. Sembarangan. Kami tak pernah ke sana dengan TN Witton. Berhenti sebarkan kebohongan, Ned. TN Witton tidak seperti itu. Jika dia tak memberi keuntungan, kenapa dukung dia? Bertahun-tahun. Tuan muda Toby. Memimpin kami lewati tantangan teknis. Kontribusinya pada proyek 6G sangat penting. Tapiku. Bagaimana denganku? Yane, aku tak peduli hubunganmu dengan Toby. Tapi jika kau tambah bicara, aku pecat kau sekarang. Pecat saja. Toby sudah pergi. Tak penting bagi kami. Ngapain bertahan di perusahaan tak berperasaan? Percuma saja. Kau. Kalau tidak mau, jangan lakukan. Apa jadinya karyawan yang ikut orang seperti Toby? Grup Witton punya banyak talenta. Proyek 6G hampir selesai. Hanya Toby yang bisa selesaikan masalah terakhir. Grup Witton tak berarti tanpa Toby. Ayo pergi. Saya yang kembangkan 6G, berhenti angkam saya. Ayah, kalau mereka pergi, divisi teknologi akan kacau, merugikan perusahaan kita. Mereka dekat dengan Toby. Kalau tetap di sini, mereka cuma pura-pura patuh. Sulit cari katak berkaki 3, tapi teknisi ada banyak. Ned benar. Karyawan yang buat grup eksklusif dan pura-pura patuh, ITU berbahaya. Ned, ada pameran teknologi 3 hari lagi. Dengan banyak investor hadir. Bawa teknologi terbaru kita ke sana. Dengan investor, kita bisa go public. Tenang saja, ayah, saya tidak akan mengecewakan. Keluarga Witton bukan orang baik. Toby selesaikan proyek lalu dipecat. Ya, ini tidak adil untuknya. Setelah bertahun-tahun kerja keras, dia dibuang saat sudah tidak dibutuhkan. Tapi lebih baik Toby pergi dari sana, daripada kerja keras tapi tetap diperlakukan buruk. Apa yang kukatakan dira pas itu benar? Apa Toby yang mengembangkan teknologi 6G? Nona Witton. Kau sudah memecatnya, masih penting sekarang? Maksudku bukan begitu, hanya saja, Nona Witton. maaf, tidak ada komentar. Tetap saja, grup Witton tak berarti tanpa Toby. Tidak. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. Sedang apa kamu? Siapa yang menyuruhmu ambil barang Toby? Finch yang menyuruh. Dia suruh aku buang barang Toby. Tidak. Toby cuma pergi sebentar. Dia akan kembali. Apa Toby pernah tinggal di sini? Bukankah ini gudang? Nona. Toby selalu tinggal di sini. Tidakkah kau tahu? Toby. Kau baru pulang, tapi bau badanmu. Tinggal di bawah sementara. Jadi kau tak pernah bahagia di Wittons. Ein Juli. Sira. Hari ini. Hari spesial bagiku. Aku temukan keluargaku, ayah, ibu, dan 2 saudari. Aku sangat bahagia. 8 Juli. Sira. Sudah seminggu di sini. Tapi tak bahagia. Mereka seperti tak suka aku. Tapi tak apa. Jika aku berusaha, mereka akan terima aku, bagaimanapun mereka keluarga. 12 Agustus, Perawan. Ned tidak aku cari Selena saudari. Mereka pun marah. Aku tak mencuri. Tapi tak ada yang percaya. Flora bilang aku orang asing, tak layak di rumah ini. Finch pertama kali memukulku.
November 24th, Berawan. Bulan depan ulang tahun Alice. Dia penyanyi berbakat. Suaranya bagai bintang. Tapi hadiah apa yang cocok? Dia suka piringan hitam. Tapi harganya mahal. 31 Desember, akhirnya ulang tahun Alice. Kupinjam 5.000 dari teman untuk beli vinil Jayo. Tapi Alice lebih suka edisi terbatas. Michael milik kakakku. April 12th. Aku ingin pergi. April 2nd. 2018. Aku ingin pergi. 9 Juli. 2019. Aku ingin pergi. Jadi kau ingin kabur dari keluarga ini. Alice. Mau buru-buru kemana? Aya. Ibu. Ned. Mungkin kita salah paham sama Toby. Alice. Kamu bicara apa sih? Y Alice. Kesalahan apa tepatnya yang kita lakukan ke Toby? Dangar. Ini buku hariannya. Flora, kamu tidak mengizinkannya pindah dari gudang. Sudah lama sekali. Siapa yang ingat hal remeh seperti itu? Harus kukatakan, itu salah dia sendiri yang bodoh. Ada banyak kamar kosong di rumah ini, tak ada yang melarangnya pindah. Alice. Ada pepatah, orang menyedihkan pasti punya keburukan. Carol. Saat ini, jangan bicara seperti itu. Mungkin kita sudah salah menilai Toby. Baiklah. Ini kan cuma buku harian, mungkin ini tipu muslihat. Buku harian ini ditulis untuk kita. Sejak si bajingan itu kembali, niatnya jelas tidak tulus. Mungkin saja. Alice. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Apa kamu tidak tahu sifat asli Toby? Bahkan kalau kita salah, dia menghamili seorang perempuan, dan korban datang ke kita. Kan? Kurasa kita mungkin salah paham sama Toby. Lagi pula kita dengar kejahatan Toby dari net. Bukan lihat langsung. Bukan? Alice. Berhentilah membelanya. Jangan lupa. Dia hampir menggagalkan proyek terpenting Witton Group barusan. Sebanyak apapun kamu bela. Dia tetap pengkhianat kecil. Tidak. Aku harus temui Toby dan tanya langsung. Toby. Jika mau bisnis, gabung saja ke perusahaanku atau Paul. Ngapain mulai dari nol? Mary. Aku ingin sukses dengan usahaku sendiri, bukan di bawah perlindungan kalian. Lajapila Technology, Leojiku Hampir Silsai. Ini kesempatan bagus untuk membuktikan diri. Boca Bandel. Perlin Dangan apa? Kita keluarga. Milik kami ya milikmu juga. Baiklah. Lakukan yang aku dan Paul akan mendukungmu. Ngomong-ngomong. Paul Akan, Adakan Pameran Technologie Sebentar-Lagi. Bawa teknologi 6G MU. Makasih, Mary. Kamu sangat baik padaku. TN, Witton. Kami mau bergabung denganmu. TN, Witton. Diane. Kenapa kalian di sini? Kami dipecat dari grup Witton. Jadi kami datang minta kerjaan. TN, Witton. Masa mau menolak kami? Nggak mungkin. Perusahaanku baru buka, sedang butuh karyawan. Kalian datang pas waktunya. Ayo kita mulai bisnis bersama. Bisnis, Toby? Hanya kau dan karyawan yang kami pecat ini? Carol. Alice, aku tidak salah. Toby. Apa kau pikir mendekati wanita kaya dan membangun perusahaan kecil bisa sukseskanmu? Perusahaan kecilmu tak berarti bagi grup Witton. Cukup. Sudah puas bicara? Toby. Aku bukan saudaramu. Aku tak bisa menyamai keluarga Witton. Apa maksudmu datang ke sini? Perusahaan kecilku tak pantau menerima putri grup Witton. Toby, jangan bicara begitu. Aku tahu kami banyak bersalah selama ini. Ikut aku pulang dulu. Akan kubantu jelaskan pada ayah dan ibu. Jelaskan APA, pantaskah mereka dapat penjelasan Ki? Alice. Dia tak tahu terima kasih. Jangan buang waktumu. Mungkinkah pengkhianat bekerja keras 8 tahun untuk Witton? Jika aku tak berterima kasih, masakan rela kerja siang malam untuk teknologi 6G Witton. Sampai kena serangan jantung dan tak ada yang menjenguk? Parenti Membuel. Net yang kembangkan teknologi 6G. Di grup Sam. Kau hampai hancurkan proyek besar kami. Kini kau rekrut karyawan kami, berusaha menghancurkan perusahaan. Jika Bukankiana. Lalu apa? Dan kalian semua. Heran kenapa kalian keluar? Ternyata dia yang menghasut. Jangan menuduh kami. TN.
Witontak Mangazukami. Kami keluar karena Ned. Benar. Si pecundang itu mengakui kerja TN Witton, mengaku dia pengembang teknologi 6G. Konyol, mampukah dia melakukannya? Dan kalian semua, sekumpulan idiot tertipu si pecundang. Apa maksudmu? Toby. Apa yang mereka katakan benar? Masih penting ke kebenaran sekarang? Baiklah. Kalian tak diterima di sini. Segera pergi. Toby, siapa kau suruh kami pergi? Apa, dengan baik tak didengar? Harus kupanggil satpam usir kalian? Ini bukan grup Witton. Jangan sok berkuasa di sini. Hilya. Aku murka. Alice, kau lihat itu. Kan, sudah kubicarakan jangan datang, tapi kau tak mendengar. Tapi di rumah kau masih bela dia. Tapi aku selalu merasa ada yang salah. Kita pasti salah menilai dia. Tidak. Aku harus selidiki semuanya. Kalau mau menyelidik, silakan saja. Aku pulang. Kalau kita sudah salahkan Toby dari awal. Ada apa dengan perempuan itu? Perempuan yang mana? Jangan pura-pura dengan Ned, lihat kau bawa perempuan ke RS untuk aborsi. Kau berani lakukan hal seperti itu. Kau mempermalukan keluarga Witton. Apa ini juga ada masalah? Ini pasti tempatnya. Kutuduh dia mencuri celana dalam Carol. Dan tiap hari keluyuran ke bar. TN Witton. Ada apa hari ini? Kenapa ce manga sekali? Kamu belum tahu. Ayahku resmi mengangkatku jadi direktur utama. Grup Witton, menggantikan Toby. Serius? Dia juga berjanji akan menyerahkan seluruh grup Witton setelah teknologi 6G kami diluncurkan. Nanti, Kamu jadi istri presidennya. Benarkah, TN Witton? Bagaimana dengan Toby? Dia anak kandung orang tua. Kenapa bisnisnya diserahkan ke kamu? kamu nggak tahu. Aku tuduh dia mencuri celana dalam Carol. Hura-hura tiap hari. Bahkan bilang dia menghamili kamu dan menggugurkan kandunganmu. Orang tuaku putus hubungan dengannya. Kamu jahat. TN Witton. Kamu yang menghamili aku. Kok bisa tuduh orang lain? Bukan apa-apa. Teknologi 6G yang dia kembangkan. Aku mencurinya diam-diam dari komputernya. Ned. Alice. Apa yang kamu lakukan di sini? Berani kamu nanya begitu? Aku saja belum tanya maksudmu di sini. Apa yang barusan kamu ucapkan? Ucapan apa? Jangan pura-pura. Aku dengar semuanya. Kamu selalu jebak Toby. Paling parah kamu mencuri teknologi 6G-nya. Lalu akui sebagai karyamu. Ned. Kami percaya padamu. Tapi kamu bohongi kami. Alice, biar aku jelaskan. Jelaskan ke ayah ibu. Aku akan ungkap semuanya. Ned. Alice. Ini akibat ulahmu sendiri. Ini akibat ulahmu sendiri. Ned. Comment bunu ces orangs?
Dia belum mati. Kita tak bisa melepasnya sampai aku mewarisi grup Witton. Agar rencanaku tak gagal. Kenapa kau cuma berdiri di situ? Ambil tali. Tali? Alice ini tidak bisa dipercaya. Sudah jelas Toby yang melakukan semuanya. Ngapain menyelidiki? Dia maksa ke perusahaan Toby. Sampai bikin aku kesal. Sudah, tenang dulu. Aku mau mandi dulu, lalu tidur cantik. Mana celana dalamku? Apa Toby si mesum itu mencuri celana dalamku lagi? Bucan. Toby sudah pergi, kan? Lalu siapa lagi yang mau ambil celana dalamku? Mungkin kita salah tuduh saudaraku. Ned memberitahu kejahatan Toby. Tapi kita belum buktikan sendiri, kan? Alice. Pasti ada pencuri di sini. Celana dalamku di balkon hilang lagi. Sudah beberapa kali begini. Pencuri apa cuma mau mencuri celana dalam? Mungkin terbawa angin. Nggak mungkin. Aku lihat Toby menyelinap ke kamarmu tadi pagi. Bukan berarti dia yang ambil celana dalammu. Pasti Toby. Aku tahu dia mesum. Aku akan konfrontasi dia. Kalau bukan Toby yang mencuri. Mungkin. Ned? Sudah kukatakan Ned tidak sejahat Toby. Masa bisa mencuri celana dalamku? Kenapa Ned punya baju warna pink? Bukankah ini celana dalamku yang hilang? Bagaimana bisa ada di kamar Ned? Kenapa kamu masuk kamarku? Berani-beraninya kamu bertanya? Ned. Bukannya kamu yang tuduh Toby mencurinya? Jelaskan kenapa ini ada di sini. Bagaimana bisa masuk ke lemarimu? Aku tidak tahu. Pasti ulah Toby. Dia sembunyi-sembunyi taruh di sini. Karena kungkap perbuatan menjijikannya. Dia balas dendam padaku. Ned. Kamu anggap aku bodoh? Ini celana dalam yang baru kucuci kemarin. Toby sudah pergi sejak lama. Jelaskan caranya dia taruh ini di kamarmu. Selama ini kukira Toby yang jahat. Tapi ternyata kamu pelakunya. Ned. Kamu benar-benar memualkan. Sepertinya Alice benar. Kami termakan omonganmu sampai salahkan Toby. Tunggu sampai ayah ibu pulang. Akan kuberitahu semua. Lapor ke ayah ibu? Kira-kuaranya aku kasih kesempatan? Kau kira aku akan memberimu kesempatan? Maksudmu apa? Minger. Kau pukul aku? Ned, siapa yang berani memberimu nyali? Aku pukul kau. Mau apa? Kau dan Alice tak percaya padaku. Lebih percaya Toby daripada aku. Kau jelas menipu kami. Bohong? Ya. Aku membohongimu. Lalu kenapa? Tak mau tahu kebenaran? Aku akan beritahu yang sebenarnya. Aku menghamili gadis itu. Dan aku yang tiap hari berpesta. Aku lakukan semua ini dan menyalahkan Toby. Aku juga curi celana dalammu. Ned. Brengsek. Kau, wanita, masih mau pukul aku? Lepaskan aku. Kau mau apa? Ned. Kau mau berbuat apa? Lepaskan.
Jean-Gant. Aku selalu menginginkanmu. Kenapa tak beri kesempatan? Enyala. Tapi kita bukan saudara darah. Pergi sana, Enyala. lepaskan aku. Enyala. Père Gigot. Lepaskan aku. Ayah menelepon. Mungkin tentang pameran teknologi nanti. Ayah. Tolong aku. Ayah. Aku belum menjawab. Ia tak dengar meski kau teriak sekerasnya. Ingat, saat teknologi 6G dirilis, ayah akan beri aku seluruh grup Witton. Kalau kau patuh, kau bisa tetap jadi putri grup Witton. Tapi kalau aku tak senang, ku buat kau tak bisa bertahan di grup Witton. Seperti kataku tadi. Hello. Tolong. Bicara jelas, jangan buang waktu. Tolong aku. Kau pikir ini lucu ya? Kalau mau main cari net saja, aku tak punya waktu untuk ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. TN Witton. Pameran teknologi tahunan di River City tinggal beberapa hari lagi. Kudengar grup Witton juga akan hadir. Haruskah kita pergi? Tentu saja. 3 hari lagi langkah terakhir teknologi 6G akan selesai. Teknologi 6G grup Witton bahkan belum bisa dimulai. Datang ke pameran hanya akan mempermalukan mereka. Bagaimana dengan Alice dan Carol? Mengapa mereka tidak hadir di hari penting ini? Alice dan Carol bilang ada urusan mendesak. Apa yang lebih penting dari pameran hari ini? Dua suek ini benar-benar Caroline. Lupakan saja, kaulah yang terpenting hari ini, asal kamu ada di sini. Ibu, ayah, Toby juga ada di sini. Dia anak kandung kalian. Dan hari ini penting bagi grup Witton. Mengapa tidak izinkan dia datang? Anak kandung siapa? Kami sudah putus hubungan. Sekarang kaulah satu-satunya anak kami. Benar. Dia pasti ingin ikut kesuksesan teknologi 6G kita. Tapi jangan harap. Bagaimana dengan Alice dan Carol? Cepat bicara, jangan buang waktu. Tolong saya. Asiak Yamina lemakan saya? Kalau mau main, cari saja Ned. Aku tidak punya waktu untuk itu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. TN Witton. Apa benar perusahaan Anda mengembangkan teknologi 6G dan akan go public hari ini? Tentu saja, itu benar. Grup Witton pelopor teknologi 6G di dunia. Negara kita juga diuntungkan oleh TN Witton. Memimpin di dunia. Benar. Bukan?
Ini berkat putra saya, Ned. Putra saya, Ned, mengembangkan teknologi 6G selama bertahun-tahun. Dia bekerja keras dengan dedikasi bertahun-tahun. Saya menyaksikan usahanya. Setelah pameran hari ini, saya akan menyerahkan grup Wheaton ke Ned. Jika ingin bekerja sama dengan grup Wheaton, hubungi Ned. TN Wheaton, sukses di usia muda. TN Wheaton. Saya sangat tertarik dengan teknologi 6G kami, dan harap dukungan Anda. Kalian terlalu baik. TN Wheaton, ini keterlaluan. Anda yang mengembangkan 6G. Apa hubungannya dengan Ned? Kenapa Duke mengklaim itu hasil kerja Anda? Jika mereka bilang Ned yang membuat, biarkan saja. Semoga mereka tetap bangga nanti. TN Wheaton. Kabarnya Anda menemukan putra yang hilang. Selamat, Benarkah? selamat. Toby ada di sini hari ini. Hari ini, saya ingin mungkin sesuatu. Saya, Finche, hanya punya satu putra. Ned. Toby Wheaton tak ada hubungan dengan saya. Finche. Atau grup Wheaton. Tuan Wheaton. Apa yang terjadi? Bukankah dia anakmu? Ya, mengapa membuat masalah dalam keluarga? Karena kalian tak tahu perbuatannya. Seperti kata pepatah, masalah keluarga tetap di dalam rumah. Tapi hari ini, kuungkap semua perbuatan. Agar semua tahu sifat aslinya. Sejak kuambil 8 tahun lalu. Kuberi ia tempat tinggal dan jabatan manajer di perusahaan. Tapi dia, malas dan tak punya ambisi. Makan, minum, berjudi. Punya banyak kebiasaan buruk. Mencuri pakaian dalam saudarinya. Tiap hari nongkrong di bar. Bulan lalu, dia menghamili gadis lalu menggugurkannya. Mempermalukan keluarga Wheaton. Yang terparah, dia mengklaim jasanya menciptakan 6G. Ned, karena kasih sayang saudara, memberinya pujian itu. Tapi dia serang Ned dan putus hubungan. Katakan, haruskah kau anggap dia anakku? Keterlaluan. Mana ada orang seperti itu? Pantas Tuan Wheaton tak mengakuinya. Dia pantas dapat ini. Toby Wheaton. Kenapa kau di sini? Kau hanya memanfaatkan nama Wheaton? Kini terbongkar sudah. Cepatlah pergi. Benar? Toby, mengapa kau di sini? Pergi sekarang. Siapa yang ingin kau usir? Naomi Lester, akhirnya Anda datang juga. Kami sudah menunggu kedatangan Anda sebagai panitia karena Anda sudah datang. Pameran teknologi bisa segera kita mulai. Ini putra saya Ned, yang sedang mengembangkan teknologi 6G untuk kita. Cepat, sapa Nyonya Lester. Hello Nyonya Lester. Saya sudah banyak dengar tentang Anda. Senang akhirnya bisa bertemu hari ini. Siapa yang mau kamu usir? Ini, Nyonya Lester. Anda salah paham. Pak Wheaton SR bukan mengacu pada Anda. Maksudnya anak durhaka ini. Yang sudah memutus hubungan dengan kami. Tapi masih pakai nama kami untuk menipu orang. Kami sedang berusaha mengusirnya. Toby, berani-beraninya kamu mengganggu Nyonya Lester. Pergi sekarang. Atau saya takkan segan lagi. Vince, dasar siapa kamu menyuruhnya pergi? Nyonya Lester, apa maksud Anda? 8 tahun lalu, Toby tahu Anda orang tua kandungnya, dan ingin kembali menghormati Anda. Inikah cara Anda memperlakukannya? Ayah. Jangan repot bicara dengan mereka. Mulai sekarang, Anda satu-satunya ayahku. Bah, Ayah. Apa yang terjadi? Kenapa Toby memanggil Nyonya Lester ayah? Bukankah dia anak TN Wheaton? Bagaimana bisa dia anak Nyonya Lester? sebagai putra Po, apa aku perlu pakai nama Wheaton untuk menipu? Ini? Vince, kukatakan padamu. Aku membesarkan Toby sejak kecil. Jika kau gangguan aku, jangan salahkan aku jadi kasar. Tidak, Nyonya Lester. Semua. Sekarang kuumumkan resmi.
Siapa yang masih kerja dengan grup Wheaton adalah musuhku, Paul, dan akan tanggung akibatnya. Tidak, Nyonya Lester, ini, Vincent, saya Paul Lester, akan menepati janji saya. Karena Wheatons berani menggertak anak saya pastikan kalian tak bisa pulih. Ayah, Ibu. Perusahaan kami sedang meneliti teknologi 6G. Ya, siapa kuasai teknologi 6G akan pimpin zaman. Paul Lester, kamu memang hebat, tapi berpikir mereka tak mau kerja sama itu hayal. Benar. Nyonya Lester mau menakuti siapa? Kau ingin hancurkan Wheatons. Tapi tak mungkin. Semua setuju, kan? Iya, Nyonya Lester, keterlaluan libatkan kami dalam masalahmu. Nyonya Lester. Jika paksa kami memilih, kami pilih Wheaton Group. Denggetak. Semua di sini untuk Wheaton Group dan teknologi 6G kami. Paul, sehebat apapun kau, lalu apa? Kau pikir Ned sendiri yang kembangkan 6G? Maksudmu? Akulah pengembang teknologi 6G Wheaton Group. Ned yang mencurinya. Benar. Sebagai mantan karyawan Wheaton Group, saya konfirmasi Toby yang kembangkan 6G. You can Ned. Omong kosong. Kau yang cuma merokok, mabuk, judi, berani klaim hasil kerja Ned. Dan kau, si parasit yang dipecat, akan kublokir dari industri ini. Lihat siapa yang mau rekrut kalian. Blokir kami? Wheaton Group lebih baik lindungi diri sendiri dulu. Dengar baik-baik, teknologi 6G yang Ned curi belum selesai. Langkah akhir yang krusial belum ada. 6G miliknya, bahkan tak bisa dijalankan. Teknologi 6G yang kuambil belum selesai. Dan tidak bisa diaktifkan. Tidak. Toby bilang itu hanya untuk menakutiku. Kakak. Aku selalu anggap kau seperti Tobyku sendiri. Kau boleh benci atau memandang rendah padaku. Tapi jangan mencemarkan namaku, atau teknologi 6G yang kukerja keras kembangkan. Toby, kalau kau ngomong sembarangan lagi, terima akibatnya. Aku yang ngomong sembarangan? Baiklah, bukannya Wheaton Group merilis teknologi 6G hari ini? Aku tidak sabar. Benar, Tuan Wheaton. Segera tunjukkan teknologi 6G perusahaan Anda. Kami sudah tidak sabar. Semuanya, tolong tunggu sebentar. NAK. Perlihatkan teknologi 6G kita. Teknologi 6G adalah generasi ke-6 komunikasi nirkabel. Seperti namanya, ini pembaruan ke-6 dari komunikasi seluler nirkabel. Dimulai dari 1G untuk telepon, 2G untuk SMS, 3G untuk media, 4G untuk internet, 5G untuk mobil otonom. Setiap pembaruan adalah kemajuan. 6G memiliki efisiensi energi 1000 kali lipat. Dan kecepatan puncak 10.000 kali 5G. 6G memungkinkan komunikasi antar bintang. Membawa peradaban ke tingkat galaksi. Selanjutnya, aku akan mengantar kalian ke era 6G. Ned? Ada APA? Aku tidak tahu. Ned, bukannya kau bilang menciptakan teknologi 6G ini dengan segenap usaha? Sekarang ada masalah. Kau malah panik. Toby, hentikan sikapmu. Ini hanya kecelakaan. Ya. Hanya kecelakaan. Komputer semua orang bisa error. Teknologi 6G belum matang. Jangan coba. Sudah kukatakan. Teknologi 6G yang kau curi tidak lengkap, dan takkan berfungsi. Aku yang punya teknologi 6G lengkap. Toby, berhenti membanggakan diri. Kurasa kaulah yang mencuri teknologi 6G ini. Teknologi 6G NetGap, kuragu milikmu akan berhasil. Begitu ya? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Minker, kau.
Wah, teknologi 6G ini benar-benar berhasil. Luar biasa. Negara merah kita kini memimpin dunia dalam teknologi 6G. Ini tak masuk akal. Bagaimana mungkin? Teknologi 6G NetGap. Mana mungkin Toby berhasil? Nah kau lihat. Benar kan? Toby, jangan terlalu sombong. Aku tahu kau curi teknologi 6G dari net. Denn diam-diam selesaikan tahap akhir. Ini pencurian. Akan kugugat. Sampai kau meringkuk di penjara. Apa kau yakin dengan omongannya? Tanya semua orang di sini, ada yang percaya padamu? Kalau bisa selesaikan tahap akhir dengan mudah, kenapa tidak rilis sendiri teknologi 6G itu? Hanya yang berdedikasi puluhan tahun bisa selesaikan ini. Sepertinya teknologi 6G net memang dicuri dari Toby. Tak kusangka Wheaton Group tega sekali. Menuduh orang padahal mereka pencurinya. Kau dengar itu? Itulah kebenarannya. Selama 8 tahun ini. Saat tuduh aku mencuri celana dalam Carol. Aku sedang bekerja. Saat tuduhku menghamili perempuan itu, aku sedang bekerja. Saat tuduhku keluyuran di bar, aku tetap bekerja. Ini hasil kerja kerasku 8 tahun. Prestasi ini milikmu, Wheaton Group. Tapi sekarang bukan urusanmu lagi. Kalian sendiri yang melepaskannya. Toby, jangan terlalu sombong. Apa gunanya kau ciptakan 6G? Kukira aku akan menyesal? Berhenti bermimpi. Tak kusesali putus denganmu. Kau mencuri celana dalam Carol. Judi, mabuk, Sampai menghamili orang. dan menggugurkannya. Kau mempermalukan Wheatons. Dia mungkin tak ciptakan 6G. Tapi rendah hati dan sopan. Itu saja sudah lebih baik dari dirimu. Ya. Benar. Grup Wheaton tetap kuat tanpa 6G. Keluarga Wheaton mengutamakan karakter. Orang sepertimu tak pantas jadi anakku. Pinche. Karakter? Ned curi teknologiku 6G, dan akui miliknya. Karakter yang hebat. Ada hal lain yang harus kuberitahu. Carol telponku beberapa hari lalu. Hanya menangis terseduh-seduh. Kukira cuma bercanda dan hubungi Alice. Di rumah Alice juga tak ada jawaban. Jadi kuabaikan. Tapi hingga kini tak kutemukan dia. Dan ini terasa aneh. Ku coba telpon Alice lagi. Tak ada jawaban. Terpaksa kehubungi polisi. Kau hubungi polisi? Como que mana? Alice Carroll. Bagaimana kau bisa di sini? Ned bilang kau keluar. Kan, para petugas ini. Ibu, ayah, Ned yang lakukan semua YG kita tuduhkan ke Toby. Dia yang menjebak Toby. Alice. Apa maksudmu? Masa Ned bisa seperti itu? Aku tidak bohong. Aku curiga ada yang salah lalu ingin memeriksa. Saat kutemui gadis yang aborsi untuk Toby. Tebak apa yang kutemukan? Ned tengah diranjang bersamanya. Kudengar bayinya anak Ned, tapi dia salahkan Toby. APA. Masih ada lagi, saat ku beranci bahkan ke ban kalian. Dia pukul dan ikat aku. Selain itu, saat mandi tadi di rumah, pakaian dalamku hilang lagi. Kukira karena Toby sudah pergi. Siapa la vie en Gambie? Tebak di mana kutemukan? Pakaian dalammu ada di kamar Ned. Dalam kotak penuh koleksi. Paragna. Saat tahu aku menguak kebenaran. Dia bilang karena kita bukan saudara. Aku harus kasih dia kesempatan. Plutôt là. Lalu dia ikat aku. Apa? Pak Wheaton, bukannya kau belong anakmu bermoral. Rendah hati dan sopan? Wah, moralnya memang mulia sekali. Lucu, kau memang sangat lucu. Akan kehajar kau. Kau benar-benar lelaki. Aku akan menghajarmu.
Kau brengsek. Apa yang kau lakukan? Paman tua, berhak apa kau memukulku? Ned. Bagaimana bisa kau perlakukan ayahmu begini? Aku berpura-pura seumur hidupku. Hari ini kuungkapkan isi hatiku. Lalu kenapa? Ned, bukankah kami selalu baik padamu? Walau kau bukan anak kandung kami memperlakukanmu sama. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Cukup belum? Kau sendiri bilang, aku bukan anak kandungmu, itulah masalah utamanya. Anak angkat tak pernah diperlakukan sama. Jika aku tak singkirkan Toby, akankah kau perlakukan anak kandungmu begini dan aku begitu? Kalian. Tak ada yang mau dikatakan? Ku beritahu, Kau pun takkan. Kulakukan semua untuk melindungi diri. aku tak bersalah. Tak peduli kau bersalah atau tidak. Tapi comment culique qu'est. Itu kejahatan. Bersiaplah ke penjara. Benar. Pak polisi, dia menculik kami. Tankap dia. Ned, kau tersangka penculikan. Ikut kami untuk pemeriksaan. Tidak, aku tak mau masuk penjara. Ibu, ayah, aku salah. Alice, aku salah. Aku tak mau masuk penjara. Humahan. Jangan masukkan aku ke penjara. Aku memohon padamu. Lepaskan aku. Vince. Katanya kau anggap aku anakmu. Tapi sekarang kau kirim aku ke penjara. Kalian Munafik. Alice, Carol, kalian brengsek. Akan kubunuh kalian berdua. Toby, kami salah. Kami percaya cerita Ned dan menyusah kamu. Berikan kami kesempatan untuk menebusnya. Tidak, aku tak ada hubungan lagi dengan keluarga Witton. Ibu, ayah, kakak. Pulang yuk. Baiklah, mari kita pulang.